Pertama kali sekolah itu dibuka, guru-guru bingung mana kelas 1, mana kelas 2. Jadi 100 orang lebih pertama masuk, itu dari umur 6 tahun kira-kira. Mereka semua nggak punya terlahir, seorang pun nggak tahu lahirnya kapan. Jadi kami lihat modelnya saja. Jadi dari umur 6 tahun kira-kira sampai umur 30-an itu masih kelas 1 SD. 100 sekian orang belajar ABC lagi. Dan ada guru-guru perempuan. Berapa guru perempuan kita Yus di sana? 2 orang. Dan mereka semua bukan orang Papua. Ini yang kami kagum. Sangat luar biasa. Nah, pimpinan kami sekarang itu lagi kena hepatitis. Saya lagi berjuang betul-betul Tuhan. Ada yang mau, kami minta mujizat dari Tuhan sekarang ini. Masih berobat. Kita percaya Tuhan pasti akan tolong. Karena begitu berat kerja di sana. Kalau sudah mendayung, sudah 3 hari itu. Karena kami nggak bisa pakai mesin pernah dikasih, tapi bensin yang sulit, sama aja bohong. Akhirnya mendayung itu 3 hari. Dan sungai itu penuh dengan buaya. Karena memberamu dengan cabang-cabang itu. Maka itu kasih Tuhan luar biasa. Nah, untuk itu sebagai anak Tuhan, apa yang kita bisa buat? Untuk melihat saudara kita 60 tahun Indonesia merdeka. Masih seperti itu keadaan. Dan itu baru 1 dari sekian ribu tempat di Indonesia ini. Di banyak pulau-pulau masih terpencil. Maka itu sebagai anak Tuhan, apa yang kita harus buat dalam hidup ini? Mari kita membaca firman Tuhan ini sebagai dasar dari pengalaman kita. Yesaya pasal yang ke-47. Menjadi gereja, kita harus punya kebenaran ini. Mulai ayat yang pertama, kita akan baca. Ya, agak panjang, saya akan baca, saudara perhatikan baik-baik. Yesaya pasal 47. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar pintu menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi yang mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah kau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Jadi kembali dalam perjalanan pulang. Roh Kudus urapi kami dalam nama Yesus untuk kami mengerti. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Seberang menyeberang maksudnya. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Secara geografis ini bicara soal laut mati yang airnya asin, disebut Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi apa saudara? Tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir dalam nama Yesus. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita sebagai gerejanya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan jadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir,
Mari kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Semuanya di sana hidup. Ulangi lagi. Semuanya di sana hidup. Ayat 10 saya lanjutkan. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, sebab itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Anak-anak Tuhan, sekalipun semua kita bukan dokter, ada dokter di sini? Tidak ada. Tadi begitu mau sampai, anak saya begitu kami bangga. Dia baru 1 tahun tugas di satu desa namanya Merdei. Itu Kabupaten Bintuni, ya Kabupaten baru, pemekaran dari Kabupaten Manokwari, di selatan Pulau Papua, perbatasan dengan Papua. Saudara, 3 minggu yang lalu waktu dia sakit kena malaria, dia sempat telepon saya. Dia berkata, "Papa, kenapa Tuhan tidak adil?" Saya tanya, apa yang gak adil?